Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian tahsinul Quran. Tahsin secara bahasa berasal dari kata hasana yuhasinu tahsinan yang berarti memperbaiki atau membaguskan. Sedangkan Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qoro'a yaqro'u Qur'anan yang berarti bacaan atau yang dibaca. Sedangkan secara istilah, tahsin adalah membaca Al-Quran dengan memberikan hak dan mustahaknya serta menghaluskan pengucapan tanpa berlebihan. Dan Al-Quran adalah firman Allah yang berbahasa Arab diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat melalui perantara malaikat Jibril dengan cara mutawatir yang ditulis dengan mushaf dengan diawali surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas, di mana dengan membaca dan mempelajari Al-Quran merupakan ibadah. Jadi bisa disimpulkan bahwa tahsinul Quran menurut bahasa adalah memperbaiki atau membaguskan bacaan firman Allah, sedangkan secara istilah adalah memperbaiki cara baca Al-Quran dengan memberikan hak dan mustahaknya tanpa berlebihan, serampang, dan tergesa-gesa. Dasar pembelajaran tafsir Al-Quran. Di sini terdapat dalam surat Al-Muzammil ayat 4 yang artinya atau lebih dari 1/2 itu dan bacalah Al-Quran secara perlahan. Di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada kita, terutama umat muslim, untuk membaca Al-Quran dengan tartil, yakni dengan cara perlahan-lahan maupun hati-hati, bukan dengan cara berlebihan, terburu-buru maupun asal-asalan, tetapi sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, di mana hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir kesalahan kita dalam pelafalan ayat-ayat Al-Quran maupun kesalahan dalam pemaknaan. Tujuan pembelajaran tahsin Al-Quran. Yang pertama, mampu melafalkan, menghafal, dan menguasai bacaan Al-Quran dengan baik dan benar yang sesuai dengan ilmu-ilmu tajwid. Yang kedua, yakni memudahkan seseorang dalam memahami bacaan Al-Quran. Apabila seseorang membaca Al-Quran dengan baik yang sesuai dengan ilmu-ilmu tajwid dan secara perlahan, maka bisa dipastikan antara pembaca maupun pendengar akan bisa memahami bacaan tersebut. Tetapi sebaliknya, apabila seseorang membaca Al-Quran dengan tergesa-gesa maupun berlebihan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, maka bisa dipastikan antara pendengar maupun pembaca tidak akan memahami bacaan tersebut. 3. Menjaga lisan dari kesalahan membaca Al-Quran. Apabila seseorang telah mempelajari ilmu tajwid, maka bisa dipastikan lisan akan menghindarkan kita dari yang namanya kesalahan dalam pelafalan Al-Quran. Kekurangan dan kelebihan dalam mempelajari tahsin. 1. Kelebihan tahsin. A. Lebih mendalam makhraj maupun sifat-sifat hurufnya. B. Diajarkan langsung dengan pendidik. 2. Kekurangan tahsin. 1. Masih asing di telinga masyarakat. B. Susahnya belajar tanpa adanya pembimbing. Strategi dan langkah-langkah pembelajaran tahsin Al-Quran. 1. Privat atau sorokan atau individual, yakni proses belajar mengajar dilakukan dengan cara satu persatu. 2. Klasikal individual, yakni proses pembelajaran secara massal atau bersama-sama dalam suatu kelompok. 3. Klasikal baca simak, yakni proses pembelajaran yang diawali dengan klasikal atau bersama-sama tetapi disimak oleh yang lain. Jadi, apabila seseorang sedang membaca, yang lain menyimak, sehingga jika ada kesalahan dalam membaca, maka yang lain bisa langsung memberi pengarahan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.